Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rabu 30 Desember 2020, renungan kita diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya berharap kita sudah membaca secara penuh dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-13 tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih dan diberkati oleh Tuhan, adapun yang menjadi ayat emas pada renungan kita di kesempatan hari ini, saya mengambil dalam 2 Petrus pasal ketiga, namun pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita hampir sama-sama mengakhiri tahun 2020 ini. Tentunya saya berharap pada pergantian tahun nanti kita boleh tetap senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penghitungan waktu Tuhan tidak dapat disamakan dengan hitungan waktu manusia. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali. Masa penantian seperti ini bagi sebagian orang akan digunakan sebagai kesempatan untuk meragukan kebenarannya dan kemudian menganggapnya tidak akan pernah ada kedatangan kembali. Namun tidak sedikit pula orang percaya yang tetap antusias menanti kedatangan Kristus. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa pada saat kedatangannya nanti akan ada kehancuran atas bumi yang sekarang dan akan ada pemulihan hidup yang baru yang tidak tercemari oleh dosa dan penderitaan. Langit dan bumi yang baru itu hanya dijanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada kebangkitan dan kedatangannya. Berarti kehancuran dunia ini tidak dapat dihindari oleh mereka yang mengeraskan hati memberontak terhadap Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, Petrus menyebutkan peristiwa ini bukan untuk menakut-nakuti orang Kristen, melainkan untuk mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat atau bangun di atas bumi ini hanya bersifat sementara. Hanya hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah akan memberikan hidup kekal, dan hari Allah merupakan saat mereka menerima ganjaran tersebut. Dengan demikian, penantian kedatangan Kristus ini akan dinanti dengan penuh pengharapan bagi orang percaya. Sebaliknya, menjadi kengerian, ketakutan bagi orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, karena itu melalui renungan hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali agar waspada dan setia dalam masa-masa penantian ini. Waspada berarti tidak mempergunakan waktu-waktu ini atau waktu yang Tuhan beri saat ini dengan sembarangan, apalagi dengan bergelimang dosa. Waspada berarti tidak menunda-nunda waktu untuk membereskan hidup di hadapan Tuhan. Setia berarti menghayati bahwa sepanjang hidup kita dengan segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagian dari perwujudan hidup untuk Tuhan. Hidup yang terus berkedapatan cacat, celah dan noda, melainkan hidup yang makin bersih dan indah dari hari ke hari. Bukan hanya aktivitas hidup belaka yang berlalu begitu saja tanpa makna dan guna. Sebab waktu yang masih kita miliki ini adalah ungkapan kesabaran Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk percaya dan hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita bawa diri kita di dalam penghayatan, di dalam pengharapan, di dalam iman kepada Kristus. Kita benar-benar mempersiapkan kedatangannya dengan waktu yang Tuhan beri bagi kita saat ini.
kita memperbaiki hidup kita supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika waktu Tuhan itu tiba, kita sudah benar-benar siap dan Tuhan mengenal kita. Kiranya kasih Kristus senantiasa boleh ada dalam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, memelihara, melindungi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Salam, haleluya.